channel Andri Motor Group nih. Nah, jadinya hari ini gue mau update stok nih, Mas. Nah, jadi kita baru aja di showroom Harapan ini tuh masuk 2 mobil nih, Mas. Kalau ini satu mobil unit di showroom Narogong, Mas. Cuma lagi dipolesin di sini gitu karena kemarin di sini nggak ada kerjaan mobil, jadi mobil dari Narogong dikirim ke sini untuk dikerjain di sini. Oke, sebenarnya yang paling spesial adalah di mobil yang Innova. Cuman kita bahas paling terakhir aja, Mas ya. Oke. Kita bahas dari Toyota Veloz ini nih. Nah, Veloz ini tuh yang kemarin gue cerita yang tukar sama Honda CR-V tahun 2018 yang silver, Mas. Nah, jadi orangnya itu tukar tambah sama mobil ini, gitu. Mobil ini Veloz QTSS tahun 2023. Kita pernah review juga, Mas ya, Veloz ya? Yang putih bukan nih? Sama ya? Silver ya, tapi nggak TSS kayaknya, nggak TSS. Nah, ini tuh yang TSS paling kelihatan dari sensor sini nih, Mas, TSS. Ya. Jadi kemarin ada yang apa ya, Mas? Kemarin Mas ada shoot yang sinematik di sini tuh. Lane keep assist ya, jadi dia bisa ngikutin marka jalan kalau nggak salah deh. Jadi dia nggak keluar dari jalurnya gitu ya. Sama di sini dia bisa ngerem sendiri juga nih mobilnya, Mas. Gitu. Jadi kalau ada mobil di depan, ada kalau kita meleng atau apa, dia bisa ngerem sendiri. Gitu. Jadi menurut gua ini cukup berguna sih fiturnya. Karena jarang sih Mas orang ngambil yang tipe TSS, Mas. Gitu. Karena dari kemarin kita dapatnya tuh yang biasa tipenya ya. Gitu. Cuma kalau dari segi interior semua sama sih. Interior semuanya sama. Perbedaannya kalau nggak salah dari sininya, kalau misalkan non TSS nggak ada, sama dari sensor sininya. Sebenarnya paling gampang lihat tuh kalau dari luar sini aja, Mas, sensornya. Ada sensornya atau enggak gitu. Kemarin yang non TSS pun udah ada kamera 360, Mas ya? Udah ada. Nah, ini juga ada kamera 360-nya gitu. Interior masih rapi, semua masih bagus banget karena ini kilometernya ini baru menyentuh angka 26.000. 26.000 setahun lebih, ya lumayan sih, Mas ya. Karena Avanza ini mobil yang enak, Mas, gitu. Buat pakai harian itu enak, mobilnya juga irit. Jadi menurut gua wajar lah untuk kilometer yang 26.000 ini. Yang penting mobilnya masih bagus banget sih. Interior juga masih rapi, semua jok-joknya masih kencang. Gitu. Kita lanjut ke bagian belakangnya. Bagian belakangnya juga masih bagus. Nah, joknya masih bagus semua. Ini kemarin udah selesai dibersihin, engine detailing juga udah selesai. Pajaknya juga panjang, Mas, bulan 7 tahun 2025. Gitu. Jadi masih aman lah untuk mobil ini. Maka mobil ini udah siap pakai lah, aman 2023. Nah, lanjut ke sini kita punya Alphard G. Nah, cuman gue kurang tahu nih, Mas, karena kan bukan stok gue ya, bukan stok Harapan Indah. Ini katanya sih G ATPM. Cuman kita kan pernah bikin video yang G ATP warna putih, ingat ya, Mas? Itu joknya nggak kayak gini. Ingat nggak? Joknya itu kan dia nggak pilot seat. Sorry. Nah, kalau pilot seat itu kan dia ada kupingnya nih, Mas. Iya, ada kupingnya. Ya, kalau waktu kita bahas itu captain seat. Ya kan, yang joknya itu bludru yang kilometer 20 ribuan, Mas ya. Nah, ini gue juga bingung nih. Soalnya interiornya kayak SC. Kenapa gue bilang kayak SC nih, Mas? Ada buat kakinya nih. Ya, yang kemarin kita review warna hitam, ada sandaran kakinya juga. Terus kursinya itu pilot seat sama udah electric seat gitu. Gue juga nggak tahu nih, gue masih penasaran nih. Kalau misalkan gue cek dari platnya sih di STNK itu G doang, Mas, nggak SC. Cuman gue tau kenapa ini SC awalnya, karena lihat dari headlampnya, Mas. Headlampnya itu beda sama yang G waktu kita pernah bikin video. Gitu, dia ada proyektornya. Nah, makanya gue pikir, gue masih bingung nih. Kalau di STNK G, cuman interiornya itu kayak SC gitu. Nah, untuk peleknya sendiri ini pakai velg Lexus, Mas. Ini sama kayak velg Lexus LM350, pernah lihat gak, Mas? Ya kayak Alphardnya Lexus gitu. Velgnya sama persis kayak gini. Ini bannya sih lumayan, Mas, pakai Michelin ya. Michelin bannya 2023 lagi. Ini bannya sih masih bagus banget ini. Bannya semuanya ganti Michelin, peleknya pakai Lexus. Cuman gua nggak tahu deh pelek standarnya ada atau enggak. Gua harus tanya di showroom sana gitu. Cuman minusnya di mobil ini itu nih. Maklum, Mas, ini wajar banget sih. Joknya ini udah lumayan hancur dan ini harus di-retrim lagi kulitnya. Gitu. Sama setirnya nih. Setirnya sih nih udah lumayan parah nih, Mas, tuh. Ini pasti dibenerin sih sama kayak interior-interiornya nih. Warnanya udah ngelupas-ngelupas nih. Udah agak parah sih gitu. Cuman overall kalau body sih bagus, Mas. Body masih bagus banget, masih cakep. Cuman interiornya aja gitu. Kita lihat ini pajaknya ini panjang bulan 8 2025. Ini mobil pada panjang-panjang semua, Mas, pajaknya. Gitu. Terus apa lagi? Oh, ini sama kayak ini nih. Kayak Alphard 2019 nih ada ininya nih. Tuh. Dia lampunya tuh dari sini. Nah, dari sini gitu. Oke, kita lanjut ke mobil yang terakhir nih, Mas. Nah, jadi ini gue baru dapat mobil ini tuh beberapa hari lalu. Gue iseng-iseng lihat dari marketplace gitu. Mobil ini sih bagus, Mas, hitungannya.
Kenapa? Nih, yang gue suka adalah tampilan muka depan itu udah di facelift sama Innova V tahun 2021 up. Ya. Bedanya apa? Bedanya tuh paling kelihatan dari fog lamp, Mas. Kalau before facelift itu fog lamp datar. Kalau ini fog lamp naik gini. Ya, modelnya beda. Sama dari grillnya. Nah, kalau grillnya ini kan lebih gede ya. Lebih gede dibandingkan sebelumnya tuh agak kecil. Yang kita pernah review punya Stanley yang putih ya. Yang V16 tuh agak kecil. Aslinya kayak gitu, cuman udah dirubah sama orangnya jadi tampilan kayak gini. Gue sih demen sih Mas ya. Lebih apa ya? Lebih grass, lebih baru gitu kelihatannya ya. Sama peleknya juga nih Mas. Peleknya kalau sekilas emang mirip sama tipe V. Karena tipe V itu kan warnanya silver ya, yang waktu kita pernah bahas. Kalau ini warnanya hitam. Palangnya ini beda karena ini punya Venturer pada di tahunnya sini. Jadi tahun 2018 tuh peleknya kayak gini. Nggak diganti yang facelift sayangnya Mas. Bumpernya ada facelift. Velgnya harusnya facelift gitu. Tadi gue sempat lihat-lihat di marketplace, kalau velg yang Venturer facelift sih lumayan mahal juga Mas. Kalau misalkan diganti sih, sebenarnya cakep diganti Mas gitu. Karena tampilan depannya udah facelift, kalau velgnya facelift lebih keren lagi. Gitu. Kalau eksterior sih itu aja sih. Nah, untuk interior nih, kita lihat interior. Ini karena mobilnya baru dapat, jadi masih kotor banget ya Mas. Karena mobilnya jujur ini masih ada beberapa minus yang perlu gue perbaiki. Sebenarnya minor-minor sih, cuman lumayan banyak contohnya ya. Joknya nih. Joknya ini sobek, ntar rencana pengen gue jahit, rapihin. Ya. Terus yang kedua, nah ini nih. Meja makan belakangnya, ini sebelah kiri tuh patah. Tuh, makanya dia naik turun gini. Kalau sebelah sini kan tinggal tarik. Nah, aman. Jadi ini udah gue pesenin. Untuk ini bagian belakangnya. Terus sama ban serapnya Mas. Nah jadi ban serap itu ada di situ tuh. Nah jadi ban serapnya itu kan harusnya taruhnya di bawah. Cuman besi buat penahan untuk ban serapnya itu hilang kata orangnya. Gitu. Jadi di sini tuh cuma ada rantainya doang tuh. Kelihatan kan? Nah, ini rantainya doang nih. Harusnya tuh ada ban serapnya. Gitu. Jadi kemarin tadi ban serapnya tuh ditaruh di bagasi gitu. Jadi tuh udah gue pesenin. Terus joknya juga ini sebenarnya kotor banget sih Mas. Tadi yang bagian tengah untungnya udah sedikit bersihin nih. Kita lihat dulu deh. Sebenarnya harus sekali lagi dibilas bersihin lagi. Karena ini lumayan kotor nih. Jamur-jamurnya nih. Ini harus dibersihin sekali lagi. Kalau yang belakang ini benar-benar parah tadi. Rencana sih pengen diturunin aja sih Mas. Joknya diturunin, bersihin di bawah biar lebih enak untuk membersihinnya. Gitu. Terus apalagi, setirnya Mas, gue lupa bahas nih. Innova itu standarnya itu nggak ada yang pakai pedal shift. Oke, ini ada. Ini ditambahin pedal shift sama orangnya, tuh kiri kanan, sama cruise control. Oke. Karena biasa cruise control dan pedal shift ini hanya ada di Toyota VRZ atau Fortuner ya. Gitu, jadi ini ditambahin sama orangnya. Cruise controlnya pakai kok? Bisa? Bisa, tadi gue coba jalan aktif. Pedal shiftnya juga aktif. Semua normal pokoknya, gitu. Dan mobil ini juga masih plastikan nih Mas. Kita nyalain di kuncinya di mana depannya. Oke, kita nyalain dulu mobilnya. Oke, kita nyalain mobilnya. Ini masih plastikan nih. Nah, jadi lampunya ini masih plastikan. Karena ini tangan pertama dari baru Mas orang yang gue beli. Dia pakai dari baru. Dan kemarin itu pas gue tanya kenapa mau ngejual mobil ini. Karena mobil ini kan enak Mas, sebenarnya Innova tuh enak. Ya kan, mesinnya bandel, isinya solar juga Mas. Gitu. Dia bilang orangnya itu ganti Zenix Hybrid. Gitu. Dan mobil ini dijual gitu. Sebenarnya gini, kemarin tuh pas gue udah DP, Mas gue pengen ambil di hari H minggu lalu. Cuman orangnya tuh nahan-nahan karena mobilnya belum datang. Zenixnya belum datang, makanya dia sebenarnya nahan-nahan. Tadi pas gue ke rumahnya ngambil, gue tanya mobilnya udah datang. Ternyata belum datang hari Kamis katanya. Cuman karena udah janji sama gue dia nggak enak, harusnya tuh nyampe itu katanya hari Minggu kemarin Mas. Gitu. Cuman katanya ya udah lo udah janji, jadi mau nggak mau ya udah mobilnya gue ambil baru tadi siang. Gitu. Ini juga masih plastikan. Terus head unitnya juga masih plastikan. Mobilnya juga full record nih. Nah, ini kilometernya hitungannya sih lumayan gede sih Mas. 130.000. 130.000 berarti per tahun, ini kan tahun 2018 sekitar 20 ribuan. 20 ribuan menurut gue kalau buat Innova sih wajar ya Mas ya. Wajar karena mobil ini mobil yang enak buat pakai harian. Dan mobil ini juga udah full record nih. Jadi aman banget. Tadi gue juga ada cek di buku servisnya. Tuh, full record semuanya. Ini untuk spooring balancingnya. Cuman ini mobilnya butuh di spooring Mas. Tadi gue
pulang bawa tuh agak lari-lari setirnya. Bannya tuh nggak tahu kenapa tuh nggak enak gitu loh dibawa jalannya. Gitu. Kalau interior paling minusnya tadi di joknya doang sobek. Sisanya sih oke sih mas, masih bagus. Terus ini tambahan buat charging nih. Kalau di sini tuh aslinya kosong mas kayak gini, Oh. kosong gitu. Nah yang gue suka dari tipe V itu adalah speedometernya sih mas. Kalau misalkan tipe G atau Gembel itu speedometer nggak kayak gini, nggak ada MID tengahnya nih. Ini kan sebenarnya kayak VRZ tuh mas. Oh iya. Ya kalau tipe G itu nggak ada, sama AC-nya bukan yang kompor, Oh iya. Ini udah digital gitu. Dan untungnya gue dapat warna silver mas. Jujur gue demen warna silver atau abu-abu. Karena gue udah agak bosen dengan mobil yang berwarna putih atau yang berwarna hitam. Gitu ya. Dan ini menurut gue warna yang sangat masih... Sebenarnya kalau misalkan gue suruh pilih mas silver atau abu-abu, gue lebih demen abu-abu sih, lebih gelap dikit. lebih gelap ya. Nah, jadi ntar kita juga ada... Si Stanley juga kemarin mas, ini gue kan nyari mobil, dia juga baru dapat nih, Venturer tahun 2019. Bisa juga. Diesel juga sama-sama warna silver. Oke. Ntar kita bakal review lah. Tadinya tuh harusnya Stanley mau datang hari ini, cuman nggak jadi. Gitu. Ntar kita review mobil ya. Gitu. Terus kita lihat, oh ke mesinnya deh. Kalau mesinnya pasti masih kotor karena belum di detailing sih mas untuk bagian mesinnya. Nah terus juga tadinya itu filternya tuh udah diganti mas, yang replacement pakai merek Sprint. Oke. Gitu. Cuman tadinya mau dikasih ke gua, cuman nggak jadi mas. Gue disuruh bayarin mas. Gue bilang kan masa udah beli mobil segini, Sprint filter aja gua harus bayar. Gue bilang ya udahlah mending di standarin aja karena kan namanya pedagangnya mas. Kita kan nggak perlu ngapain nambah-nambah duit lagi untuk ganti filter mobil ini. Gitu. Jadi mobil ini tinggal di engine detailing. Mesin sih masih enak banget mas. Gue udah coba. Transmisi masih aman semua. Terus akinya juga nih udah diganti pakai yang merek Amaron. Karena banyak juga sih mas merek Amaron itu lumayan terkenal ya. Kalau di Indonesia tuh orang-orang rata-rata gantinya tuh Amaron gitu. Untuk interior, eksterior udah sih itu aja sih. Pajaknya juga panjang nih, bulan 7 2025 tahun pertama dari baru atas nama pribadi. Gitu. Terus apa lagi kita mau bahas mas? Pelek udah nih. Bannya ini pakai Bridgestone ini. Pakai Bridgestone tahunnya itu 2000 mana ya kita lihat. Kelihatan ya. Oh nih 2023. Masih tebal banget 2023. Terus apa lagi ya? Ini ini tadi udah gue bahas belum mas sebelah sana? Udah ya? Udah ya. Ini sebenarnya bukan botak mas ya. Tadi gue pikir botak. Motor aja. Ternyata ini kotor aja. Gitu. Oke, jadi menurut gue cukup nih kayaknya untuk membahas mobil Innova ini. Karena nanti gue juga, sama ini masih lupa mas belakang nih. Jadi sensor parkirnya itu hilang satu nih. Hilang satu, emang dari awal. Gue udah pesenin, dia soketnya tuh ada di dalam, jadi gue tinggal beliin. Tek. Nah sama ini agak sayang sih mas menurut gue ya. Tadinya tuh dipasang yang tanduk belakang kayak ARB tau kan ya. Kayak itu ya. Nah kayak Veloz, cuman kan itu pasangnya di bawah mas. Kalau ini nggak tahu dia dibolongin sama dia. 1, 2, 3. Jadi ini bakal gue rapihin semua. Gue rapihin jadi rata lagi. Sama sensor parkirnya gue beliin. Udah sih sebenarnya hal-hal minor doang mas. Lumayan banyak sih, cuman minor gitu hal-halnya. Nggak ada yang kayak gue harus benerin apa yang terlalu mahal tuh nggak. Hal-hal minor aja. Gitu aja. Oh sama peleknya juga mau gue cat. Nih. Oh ini udah prepes ya. Grepes lumayan banyak sih, sebelah sana juga ada. Jadi gue harus repaint 4 partnya biar rapi. Gitu. Jadi rencananya gue mau bikin restorasi lah video khusus buat mobil ini mas. Jadi ntar setelah mobil ini udah selesai semua, udah rapi, kita bikin videonya lagi. Gitu. Oke, jadi menurut gue cukup untuk daily vlog gue kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.